Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Reskiawan dengan NIM 2020-11241 dari kelas F. Di sini saya akan membahas tentang soal TS, di mana pada soal yang pertama yaitu berikut adalah data-data dari daya tahan laba-laba sampai mati terhadap suatu bahan kimia, di mana datanya yaitu 0,2, 0,7, 7,5, 5,3 sampai 2,4, 2,4. Di mana data di sini berjumlah 100 data. Pada nomor 1 ini, pertama kita akan mencari tabel distribusi frekuensinya, frekuensi relatif, dan juga frekuensi kumulatif, kurang dari dan lebih dari. Yang kedua, kita akan membuat grafik homogen dan poligen menggunakan skala. Yang ketiga, kita akan membuat grafik OGIF menggunakan skala juga. Yang keempat, kita akan mencari median, modus, simpangan baku atau defisiensi standar, dan juga ragam atau variansi. Dan yang kelima, kita akan mencari kuartil, desil, dan persentil, di mana untuk menemukan besarnya nilai kuartil, desil, dan persentil masing-masing datanya harus 3 dan maksimal 5. Untuk soal nomor 2 yaitu sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 3 bola putih. Di sini dari kantong diambil 2 bola sekaligus secara acak. Kita tentukan peluang yang terambil keduanya bukan bola berwarna putih. Di sini kita jawab. Untuk nomor 1 diketahui datanya tadi yaitu ada 100 data yang secara acak. Kemudian yang ditanyakannya itu A, B, C, dan D, dan juga E. Untuk mencari nilai A, pertama kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu dimana untuk data terkecilnya itu 0,2 dan yang terbesarnya itu 7,5. Ini ada 100 data. Selanjutnya kita menentukan jangkauannya, di mana J sama dengan data maksimal dikurang data minimal, di mana data maksimalnya itu 7,5 dan data minimalnya itu 0,2. Jadi di sini 7,5 dikurang 0,2 itu 7,3. Setelah itu kita menentukan banyaknya kelas interval atau K, di mana K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana itu N itu banyaknya data yang ada di sini. Kemudian K sama dengan 1 tambah 3,3 log 100, di mana didapatkan K sama dengan 7,6. Di sini saya bulatkan menjadi 7. Kemudian kita menentukan panjang atau lebar kelas interval atau P, di mana P sama dengan J per K, di mana J-nya itu 7,3 yang ini, dan kemudian K-nya itu 7,6 yang ini, sehingga didapat P sama dengan 0,9. Di sini saya bulatkan menjadi 1. Untuk mencari tabel distribusi frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, kurang dari dan lebih dari. Di sini kita mencari untuk interval kelas yang pertama tadi kita menggunakan data yang paling kecil yaitu 0,2. Di sini karena panjang kelas tadi kita sudah mencari yaitu 1, jadi 0,2 ditambah 1. Jadi intervalnya menjadi 0,2 sampai 1,2. Untuk interval kelas yang kedua di sini yaitu 1,3 sampai 2,3. Yang ketiga yaitu 2,4 sampai 3,4. Interval yang keempat 3,5 sampai 4,5. Yang kelima 4,6 sampai 5,6. Yang keenam 5,7 sampai 6,7.
dan yang ketujuh itu 6,8 sampai 7,8. Dimana untuk interval kelas yang pertama kita mendapatkan frekuensinya yaitu 17. Untuk frekuensi interval kelas yang kedua itu ada 35 data. Yang frekuensi yang ketiga itu ada 25 data. Yang keempat ada 10 data. Yang kelima ada 5 data. Yang keenam 4 data. Dan yang ketujuh itu 4 data. Kemudian kita mencari nilai tengah kelasnya, dimana untuk nilai tengah kelasnya itu batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2, dimana 0,2 ditambah 1,2 yaitu 1,4 dibagi 2 menjadi 0,7. Untuk nilai tengah dari kelas yang kedua itu 1,8, yang ketiga 2,9, yang keempat 4, yang kelima 5,1, yang keenam 6,2, yang ketujuh 7,3. Di sini kita mencari lagi batas kelasnya, di mana batas kelasnya yaitu batas bawah kelas 0,2 dikurang 0,05. Kenapa menggunakan 0,05? Karena di sini bilangannya desimal dan kecil. Dan untuk batas kelas atasnya itu 1,2 ditambah 0,05. Dimana di sini didapatkan untuk batas kelas yang pertama itu 0,15 sampai 1,25. Kemudian untuk batas kelas yang kedua 1,25 sampai 2,35. Untuk yang ketiga 2,35 sampai 3,45. Yang keempat 3,45 sampai 4,55. Yang kelima 4,55 sampai 5,65. Yang keenam 5,65 sampai 6,75. Dan yang ketujuh 6,75 sampai 7,85. Kemudian kita mencari frekuensi relatif, di mana frekuensi relatif ini kita dapatkan dari frekuensinya yaitu 17 dibagi dengan banyaknya datanya yaitu 100. Jadi untuk kelas pertama frekuensi relatifnya itu 17 dibagi dengan banyaknya data yaitu 100 menghasilkan 0,17. Dan yang kedua itu hasilnya 0,35, yang ketiga 2,25, yang keempat 0,1, yang kelima 0,05, yang keenam 0,04, yang ketujuh 0,04. Di sini ada juga frekuensi relatif dalam persen. Ini kita dapatkan dari frekuensinya dibagi dengan banyaknya data kemudian dikali 100%, dimana untuk pada data yang pertama itu 17 dibagi 100 yaitu 0,17, kemudian dikali 100% yaitu 17%. Untuk kelas yang kedua itu 35%, yang ketiga 25%, yang keempat 10%, yang kelima 5%, yang keenam 4%, yang ketujuh 4%. Di sini dijumlahkan semuanya itu 100%. Kemudian di sini ada frekuensi relatif, di mana pada frekuensi relatif ini semua batas kelas dimasukkan, tapi jika ada batas kelas yang sama seperti 1,25 sama juga dengan 1,25, jadinya yang akan dipakai itu hanya satu, yaitu 1,25. Jadi di sini kurang dari 0,15 itu, di sini tidak ada yang kurang dari 0,15. Jadi jawabannya itu sama dengan 0. Untuk yang kurang dari 1,25 itu di sini
yang kurang dari 1,25 itu hanya 17. Jadi jawabannya 17. Yang kurang dari 2,35 yaitu dari sini jadi 17 ditambah 35. Hasilnya yaitu 52. Untuk yang ketiga 3,45 sama dengan 77. Yang keempat 4,55 sama dengan 87. Yang kelima 5,65 sama dengan 92. Yang keenam 6,75 sama dengan 96. Yang ketujuh 7,85 sama dengan 100. Untuk frekuensi relatif dan untuk frekuensi kumulatif lebih dari, di sini juga sama dengan yang kurang dari, tapi untuk data pertama yaitu 0,15 yang lebih dari 0,15 itu ada semua data di sini lebih dari 0,15, jadi hasilnya itu 100. Untuk yang lebih dari 1,25 itu ada 83 data, yang lebih dari 2,35 yaitu 48 data, yang lebih dari 3,45 yaitu 23 data, yang lebih dari 4,55 yaitu ada 13 data, yang lebih dari 5,65 ada 8 data, dan yang lebih dari 6,75 ada 4 data, dan yang lebih dari 7,85 ada 100 data. Untuk mencari D-nya, pertama itu meannya, kita akan mencari dulu VFI kali XI, yaitu frekuensi 17 dikali XI-nya itu 0,7, didapatkan hasil 11,9. Untuk yang frekuensi kedua 35 dikali dengan SI-nya itu 1,8 atau nilai tengah dari interval kelas, didapatkan hasil 63. Untuk yang ketiga didapatkan hasil 72,5, yang keempat 40, yang kelima 25,5, yang keenam 24,8, yang ketujuh 29,2. Di sini kita mencari integral VFI kali XI-nya, yaitu kita jumlahkan semua ini menjadi 266,9. Nah, pada meannya atau rata-ratanya integral FI kali XI, yaitu yang ini 266,9 dan dibagi dengan FI-nya atau banyaknya data yaitu ada 100, sehingga didapatkan 2,669. Untuk mediannya, pertama kita mencari letak mediannya, yaitu 1/2 N, dimana N ini banyaknya data, jadi 1/2 dibagi 100 sama dengan 50. Untuk median yang 50 ini kita dapat di frekuensi interval kelas pertama ditambah frekuensi interval kelas 2 yaitu 52. Jadi letak mediannya itu ada di interval kelas yang kedua, di interval kelas yang kedua. Kemudian untuk mencari mediannya kita mencari dulu tepi bawah kelas mediannya, yaitu tepi bawah kelas mediannya itu 1,3 dikurang 0,05 sehingga didapatkan hasil 1,25. Kemudian kita mencari interval F sebelum frekuensi sebelum median, yaitu di sini yaitu ada 17 frekuensi. Untuk integral frekuensi mediannya yaitu ada di kelas interval kedua, yaitu ada 35 frekuensi. Untuk P-nya tadi atau lebar panjang kelasnya itu 1. Kemudian kita masukkan rumus, median sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang integral F sebelum median
dibagi interval F median dikali V, sehingga 1, Untuk 1B kita membuat grafik histogram dan poligon, di mana pada subu X ini kita menggunakan batas kelas di mana yaitu 0,15, 1,25, 2,35, 3,45, 4,55, 5,65, 6,75, dan 7,85. Untuk sumbu Y-nya, kita menggunakan hasil dari frekuensi dari interval setiap kelas, di mana didapatkan untuk frekuensi interval kelas 0,15 sampai 1,25 yaitu ada 17 frekuensi. Untuk interval kelas 1,25 sampai 3,35 yaitu ada 35 frekuensi. Untuk interval kelas 2,35 sampai 3,45 yaitu ada 25 frekuensi. Untuk 3,45 sampai 4,55 itu ada 10 frekuensi. Untuk interval kelas 4,55 sampai 5,65 yaitu ada 5 frekuensi. Untuk interval kelas 5,65 sampai 6,75 itu ada 4 frekuensi, dan juga interval kelas 6,75 sampai 7,85 itu ada 4 frekuensi, sehingga didapat grafik histogramnya seperti ini. Kemudian untuk mencari poligonnya, kita menggunakan titik tengah atau nilai tengah dari 0,15 sampai 1,25, yaitu 0,15 ditambah 1,25 dibagi 2, sehingga grafik poligonnya kita dapat hasilnya seperti yang digambar. Jadi untuk grafik histogramnya ini yang berbentuk balok, sedangkan grafik poligonnya yaitu garis yang berada di titik tengah histogram. Kemudian untuk 1C kita membuat grafik OGIF, di mana grafik OGIF ini kita ambil dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, di mana untuk tabel frekuensi kurang dari untuk 0,15 sama dengan 0, untuk 1,25 sama dengan 17, 2,35 sama dengan 52, 3,45 sama dengan 77, 4,35 sama dengan 87, untuk 5,65 sama dengan 92, untuk 6,75 sama dengan 96, dan untuk 7,85 sama dengan 100. Untuk tabel frekuensi kumulatif lebih dari, didapatkan hasil untuk 0,15 itu sama dengan 100, untuk 1,25 sama dengan 83, untuk 2,35 sama dengan 48, untuk 3,45 sama dengan 23, untuk 4,35 sama dengan 13, untuk 5,65 sama dengan 4 sama dengan 8,
Untuk 6,75 sama dengan 4 dan 7,85 sama dengan 0. Kemudian untuk mencari mediannya, di sini kita tentukan dulu letak mediannya, yaitu 1/2 N, di mana N ini banyaknya data, yaitu ada 100, jadi 1/2 dikali 100 sama dengan 50. Di sini kita mendapatkan bahwa untuk frekuensi 50 itu ada di interval kelas yang kedua, yaitu 17 ditambah 35 yaitu 52. Sehingga untuk mencari mediannya kita mencari dulu tepi bawah kelas, di mana tepi bawah kelas interval kedua dikurang dengan 0,05 yaitu sama dengan 1,3 dikurang 0,05 sama dengan 1,25. Untuk interval frekuensi sebelum mediannya itu ada 17. Untuk interval frekuensi mediannya itu ada 35 dan P-nya atau panjang kelasnya tadi itu 1. Sehingga kita masukkan rumus median sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang integral V sebelum median dibagi integral V sebelum median dikali P. Jadi sama dengan 1,25 ditambah 50 yang ini tadi dikurang 17 yang ini dan dibagi 35 dikali 1. Jadi sama dengan 1,25 ditambah 33/35 dikali 1. Jadi sama dengan hasilnya 2,19. Untuk yang ketiga kita mencari modusnya, di mana kita tentukan juga letak modusnya. Sama seperti median tadi, letak modusnya juga itu 1/2N ya, atau banyaknya data sama dengan 1/2 dikali 100 sama dengan 50. Untuk letak modusnya juga ada di interval kelas kedua. Jadi untuk mencari modusnya kita mencari dulu TB-nya, tepi bawah kelasnya, yaitu sama dengan tepi bawah kelas interval kedua dikurang 0,05 sama dengan 1,25. Di sini kita mencari juga D1-nya, di mana D1 ini selisih antara modusnya dikurang frekuensi sebelum modus, yaitu ada 17. Sehingga 35 dikurang 17 sama dengan 18. Untuk D2-nya yaitu sama dengan modusnya dikurang dengan yaitu selisih dari modus dikurang frekuensi interval kelas yang ketiga yang sesudahnya, yaitu ada 25 frekuensi. Jadi 35 dikurang 25 sama dengan 10 dan P-nya tadi itu 1. Kemudian untuk mencari modusnya kita masukkan rumus modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P, sehingga 1,25 ditambah 18 per 18 tambah 10 dikali 1. Didapatkan hasil modusnya yaitu 1,89. Di sini kita mencari simpangan baku atau deviasi standar, di mana kita mencari terlebih dahulu XI dikali rata-ratanya atau meannya yang sudah kita cari tadi di pangkat 2, yaitu 0,7 dikali rata-ratanya tadi itu 2,669 dikuadratkan menghasilkan yaitu 3,87. Selanjutnya untuk interval kelas yang kedua 0,75, yang ketiga 0,55, yang keempat 1,77, yang kelima 5,90, yang keenam 12,50
46, yang ke-7 21,44. Kemudian kita cari juga frekuensi dikali nilai tengahnya tadi dikali rata-ratanya baru dikuadratkan. Dimana di sini kita mendapatkan hasil untuk kelas yang pertama 65,79, yang kedua 26,25, yang ketiga 1,25, yang keempat 17,7, yang kelima 29,5, yang keenam 49,84, yang ketujuh 85,76. Di sini kita jumlahkan semuanya menghasilkan 276,09. Sehingga untuk mencari defisiensi standarnya kita masukkan rumus S sama dengan akar ini 7 dari banyaknya kelas integral FI dalam kurung SI dikali rata-rata kuadrat dibagi FI-nya atau banyaknya data, sehingga didapatkan hasil akar 276,09, yaitu kita dapat dari sini dibagi FI-nya 100, sehingga didapatkan data itu akar dari 2,7609 sama dengan 1,66. Kemudian kita mencari ragam atau variansinya, di mana sama saja dengan defisiensi standar, tapi di sini dia dikuadratkan, tapi tidak memakai akar, sehingga didapatkan hasil 276,09 dibagi 100 sama dengan 2,7609. Kita mencari 1E, di mana yang pertama itu kuartil. Di sini kita mencari untuk letak kuartil 1 sama dengan 1/4 N, di mana N itu banyaknya data yaitu 100. 1/4 dikali 100 sama dengan 25. Kemudian kita mencari TB-nya atau tepi bawah kelas kuartil 1, yaitu 1,3 dikurang 0,05 sama dengan 1,25. Kemudian kita mencari frekuensi sebelum kuartil 1, yaitu sama dengan 17. Untuk frekuensi kuartil 1, yaitu ada 35 data dan panjang kelasnya itu 1. Kemudian kita mencari kuartil 1 dengan rumus TB ditambah 1/4 N dikurang frekuensi sebelum kuartil 1 dibagi frekuensi kuartil 1 dikali P. Kemudian 1,25 ditambah 25 kurang 17 per 35 dikali 1. Selanjutnya 1,25 ditambah 8 per 35 dikali 1, hasilnya 1,47. Selanjutnya di sini kita mencari letak kuartil kedua, di mana 2/4 N sama dengan 2/4 dikali 100 sama dengan 50. Kemudian kita mencari TB-nya sama dengan batas bawah kelas kuartil 2, yaitu 1,3 dikurang 0,05 sama dengan 1,25. Kemudian kita mencari frekuensi sebelum kuartil 2, yaitu ada 17, dan frekuensi kuartil 2 sama dengan 35, dan P-nya itu panjang kelasnya itu 1. Untuk mencari kuartil keduanya, yaitu TB ditambah 2/4 N dikurang frekuensi sebelum kuartil 2 dibagi frekuensi kuartil 2 dikali 1 dikali P. Selanjutnya 1,25 ditambah 50 dikurang 17 dikali P. 1,25 ditambah 33 per 35 dikali 1 menghasilkan 2,19. Selanjutnya untuk letak kuartil ketiga, yaitu sama dengan
3/4 N sama dengan 3/4 kali 100 sama dengan 75. Selanjutnya kita mencari TB nya, tepi bawah kelasnya, yaitu BB dikurang 0,05 sama dengan untuk BB nya itu 2,4 dikurang 0,05 sama dengan 2,35. Untuk frekuensi sebelum kuartil ketiga itu sama dengan 35 ditambah 17, yaitu ini 17 ditambah 35 hasilnya 52. Untuk frekuensi kuartil ketiga yaitu 25 dan panjang kelasnya itu 1. Untuk mencari kuartil ketiga, nilai kuartil ketiga sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurang frekuensi sebelum kuartil 3 dibagi frekuensi kuartil 3. Sehingga 2,35 ditambah 75 dikurang 52/25 dikali 1 sama dengan 2,35 ditambah 23/25 dikali 1 sama dengan 3,27. Selanjutnya untuk 1E kita mencari juga desil, di mana letak desil 1 sama dengan 1/10 N sama dengan 1/10 dikali 100 sama dengan 10. Kemudian kita mencari tepi bawahnya, yaitu BB dikurang 0,05 sama dengan tepi bawahnya yang ini 0,2 dikurang 0,05 sama dengan 0,15. Kemudian kita mencari frekuensi sebelum D1, yaitu ada 17 data. Untuk frekuensi D1 juga ada 17 data dan panjang kelasnya itu ada 1 sama dengan 1. Untuk mencari nilai desil pada letak desil 1, yaitu TB ditambah 1/10 N dikurang frekuensi sebelum D1 dan dibagi frekuensi D1 dikali P, dimana sama dengan 0,15 ditambah 10 dikurang 17/17 dikali 1 sama dengan 0,15 ditambah negatif 7 dibagi 17 dikali 1 sama dengan negatif 0,26. Kemudian untuk letak desil yang kedua sama dengan 2/10 dikali N sama dengan 2/10 dikali 100 sama dengan 20. Kemudian kita mencari tepi bawahnya, di mana BB dikurang 0,05 sama dengan 1,3 dikurang 0,05 sama dengan 1,25. Untuk frekuensi sebelum D2 nya sama dengan 17, untuk frekuensi D2 nya sama dengan 35 dan panjang kelasnya itu 1. Kemudian untuk nilai desil pada letak desil kedua sama dengan TB ditambah 2/10 N dikurang frekuensi sebelum D2 per frekuensi D2 dikali P sama dengan 1,25 ditambah 20 dikurang 17/35 dikali 1 sama dengan 1,25 ditambah 3/35 dikali 1 sama dengan 1,33. Kemudian untuk letak desil ketiga itu sama dengan 3/10 dikali N sama dengan 3/10 dikali 100 sama dengan 30. Kemudian kita mencari tepi bawahnya, yaitu BB dikurang 0,05 sama dengan 1/3 dikurang 0,05 sama dengan 1,25. Untuk frekuensi sebelum D3 sama dengan 17, frekuensi D3 sama dengan 35 dan panjang kelasnya itu sama dengan 1. Untuk mencari nilai D3 nya sama dengan TB ditambah 3/10 N dikurang frekuensi sebelum D3 per frekuensi D3 dikali P sama dengan 1,25 ditambah 30 dikurang 17/35 dikali 1. Kemudian di sini 1,25 ditambah 13/35 dikali 1 sama dengan
1,62. Kemudian untuk 1E kita juga mencari persentil, di mana di sini saya mencari letak persentil ke-50, yaitu 50 per 100 N sama dengan 50 per 100 dikali 100 sama dengan 50. Dimana kita mencari tepi bawahnya, yaitu BB dikurang 0,05 sama dengan 1,3 dikurang 0,05 sama dengan 1,25. Kemudian kita mencari frekuensi sebelum persentil ke-50, yaitu 17, dan untuk frekuensi persentil 50 yaitu 35, dan panjang kelasnya itu 1. Untuk nilai persentil ke-50 sama dengan TB ditambah 50 per 100 N dikurang frekuensi sebelum persentil 50 dibagi frekuensi persentil ke-50 dikali P sama dengan 1,25 ditambah 50 dikurang 17 per 35 dikali 1 sama dengan 1,25 ditambah 33 per 35 dikali 1 sama dengan 2,19. Untuk letak persentil ke-60 sama dengan 60 per 100 dikali N sama dengan 60 per 100 dikali 100 sama dengan 60. Kemudian untuk tepi bawahnya sama dengan BB dikurang 0,05 sama dengan, untuk tepi bawahnya itu 2,4 dikurang 0,05 sama dengan 2,35. Untuk frekuensi sebelum persentil ke-60 sama dengan 35 ditambah 17 sama dengan 52. Untuk frekuensi persentil ke-60 itu sama dengan 25. Untuk panjang kelasnya itu sama dengan 1. Untuk mencari nilai persentil ke-60 sama dengan TB ditambah 60 per 100 N dikurang frekuensi sebelum persentil ke-60 dibagi frekuensi persentil 60 dikali 1 dikali P sama dengan 2,35 ditambah 60 dikurang 52 per 25 dikali 1 sama dengan 2,35 ditambah 8 per 25 dikali 1 sama dengan 2,67. Untuk letak persentil yang ke-70 sama dengan 70 per 100 dikali N sama dengan 70 per 100 kali 100 sama dengan 70. Untuk TB-nya sama dengan BB dikurang 0,05, di mana TB-nya itu 2,4 dikurang 0,05 sama dengan 2,35. Untuk frekuensi sebelum persentil ke-70 itu sama dengan 35 ditambah 17 sama dengan 52. Untuk frekuensi persentil ke-70 yaitu 25 dan panjang kelasnya itu sama dengan 1. Untuk mencari nilai persentil ke-70 sama dengan TB ditambah 70 per 100 dikali N dikurang frekuensi sebelum persentil 70 per frekuensi persentil 70 dikali P. Kemudian sama dengan 2,35 ditambah 70 dikurang 52 per 25 dikali 1 sama dengan 25 per 35 ditambah 18 per 25 dikali 1, hasilnya 3,07. Untuk jawaban nomor 2 yaitu jumlah bolanya tadi sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Dari 7 bola diambil 2 bola sekaligus diperoleh. Di sini NS-nya sama dengan kombinasi 2 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 7 dikurang 2 faktorial sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 kali 1 kali 5 faktorial. Di sini 5 bagi 5 habis
jadi 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya sama dengan 7 dikali 3 sama dengan 21. Di sini ada A, keterangan A sama dengan kejadian terambil 2 bola berwarna putih, di mana NA sama dengan kombinasi 2 dari 3, sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial, sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial, sama dengan 3 kali 2 kali 1 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Di sini kita bagi 1 bagi 1, 1, 2 bagi 2, 1. Jadi hasilnya sama dengan 3. Di sini ada keterangan A pangkat komplement A pangkat C sama dengan kejadian terambil keduanya bukan bola berwarna putih, di mana P sama dengan P A pangkat C sama dengan 1 dikurang PA sama dengan 1 dikurang 1/7 sama dengan 6/7. Jadi peluang terambil keduanya bukan bola berwarna putih adalah 6/7.